Sedikit saya singgung soal nasabnya anak hasil zina, Pak. Ini sedikit saya angkat ya, Pak. Kalau bahasa kita kan anak haram jadah. Betul gak? Ini anak haram jadah nih. Maksudnya itu kalau dalam Islam anak haram itu maksudnya gini. Kalau ada sepasang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri sebelum akad nikah, atau dia selingkuh, dia selingkuh nih, Pak. Ini laki udah menikah punya istri, ini perempuan sudah menikah punya suami, zina nih, istri orang sama suami orang zina, berkembang biak, tapi haram, punya anak, itu sama juga dengan namanya anak haram. Mau gadis mau nggak gadis, kalau dia berhubungan suami istri belum menikah, maka anak yang didapat itu namanya anak tanpa nasab. Meskipun itu gadis ketika hamil kecelakaan namanya, kemudian dia dinikahi oleh pacarnya yang menghamili dia, tidak serta-merta itu anak yang lahir nanti binnya atau bintinya adalah kepada ayahnya atau kepada suami dari ibunya, itu tidak. Terus dia nasabnya ke siapa, Ustaz? Nasabnya, Islam mengatakan nasabnya ke ibu yang mengandung dia. Kenapa seperti itu? Karena Islam tidak mengakui segala jenis hubungan perzinahan atau yang dilahirkan dari perzinahan itu. Kenapa? Itulah kenapa Islam mengharamkan zina, karena zina itu merusak tatanan masyarakat. Bagaimana tidak sakitnya hati seorang ayah ketika tahu kalau istrinya itu mengandung bukan anaknya dia, tetapi dari buah hasil perselingkuhan istrinya dengan orang lain. Bagaimana tidak sakitnya seorang istri ketika tahu suaminya itu punya anak, bukan istri muda, bukan, tapi zina, tapi berselingkuh dengan istri orang lain. Ini kejam, Pak. Kejamnya luar biasa. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Pertama, fahish, udah buruk seburuk-buruknya. Wasa asabila, dan jalan paling jeleknya luar biasa, Pak. Dan itu naudzubillahi min dzalik. Kita jangan pernah merasa aman dari dosa ini. Minta sama Allah agar Allah hindari dari ujian dan dosa ini. Kita mungkin sekarang bilang, wah aman saya mah kagak, nggak bakalan zina, Ustaz, nggak bakalan zina. Ujian kita berbeda-beda. Oleh karenanya Islam itu sebagai bentuk pelajaran adalah anak ini tidak bernasab kepada ayahnya. Kalau dia nanti nikah, ini anak namanya misalnya Komar bin ibunya, bin Siti misalnya. Kalau nanti dia si ibu Siti ini setelah menikah dengan orang yang menghamili dia, setelah dia melakukan akad nikah, baru anak keduanya bin bapaknya. Tetapi ketika si anak nih Komar mau kawin, atau perempuan contohnya misalnya Komariah, mohon maaf nih yang punya nama sama, dia mau nikah, walinya nggak boleh bapaknya yang pernah berhubungan dengan ibunya ketika dia masih belum nikah. Yang menjadi wali nikahnya adalah hakim pengadilan agama, Pak. Penghulu nggak boleh, penghulu adalah muwakkal, diwakilkan. Harus siapa? Pengadilan agama, Pak. Itu repotnya, Pak. Makanya kalau kita bicara mau tatanan sosial yang bagus, Islam yang bagus. Bapak pergi ke Amerika sekarang, Pak, corat marut, Pak, narkoba, perzinahan, pembunuhan. Kenapa? Karena tidak menggunakan sistem sosial yang bisa menjaga ketenangan. Dalam surat Quraisy mengatakan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu inginnya Islam tuh begitu. Kita masalah ekonomi selesai, masalah keamanan tidak ada masalah.